Calon Presiden 2024 Partai Nasdem Anies Baswedan gencar melakukan silaturahmi politik di sejumlah daerah. Anies menemui kelompok lintas agama hingga kalangan muda di sejumlah tempat. Kedatangan Anies selalu disambut antusiasme warga. Lalu apa yang bisa dimaknai dari banyaknya massa yang hadir dalam silaturahmi politik Anies? Pengamat politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dalam wawancara dengan Metro TV menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Capres Partai Nasdem, Saudara Anies Baswedan, itu adalah sebuah upaya untuk mengoptimalkan waktu yang relatif cukup terbuka. Karena bagaimanapun juga pendeklarasian yang lebih early, lebih dulu, maka memberikan timeline yang lebih leluasa bagi yang bersangkutan untuk mengkonsolidasikan basis pemilihnya. Nah, oleh karena itu saat ini yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan memang ada dua. Yang pertama adalah mengkonsolidasikan basis kekuatan partai politik, yaitu jaringan partai politik. Dan yang kedua adalah penguatan basis non-partai politik. Nah, pada level yang ini, maka upaya untuk memperkokoh dan juga mengkonkretkan koalisi menjadi hal yang sangat mutlak. Karena itu adalah persyaratan presidential threshold 20%. Tetapi pada saat yang sama, upaya yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menyapa warga, bersosialisasi adalah upaya untuk membangkitkan dan mengkonsolidasikan basis pemilih loyal yang selama ini mungkin belum optimal. Nah, itulah kenapa impact kalau misal kita cermati hasil dari elektabilitas Anies Baswedan relatif mengalami peningkatan dan juga akselerasi cukup signifikan, terutama selama 3 bulan terakhir. Kalau kita cermati pada momentum Agustus sampai November, memang nomor satu tetap posisi adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi Pak Ganjar Pranowo kita lihat dari hasil survei itu lebih cenderung mengalami stagnasi di angka sekitar 30-an persen. Pak Prabowo sendiri mengalami penurunan dan itu dikonfirmasi sejumlah survei. Dan uniknya memang Anies Baswedan selama rentang Agustus sampai November mengalami penambahan 4-5% yang dilakukan oleh Anies Baswedan terus diupayakan hingga menjelang 2024 tidak menutup kemungkinan akan terjadi crossing di mana kemudian akan terlampaui sejumlah elektabilitas para capres-capres potensial lainnya. Langkah yang cukup progresif. Ketika ditanya Metro TV, apakah ini juga bisa menggambarkan sebuah adanya penerimaan warga terhadap figur dari seorang Anies Baswedan? Lebih lanjut Khairul Umam menjelaskan. Ya, kalau misal kita cermati dari respon publik yang luar biasa, kita lihat juga bagaimana yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian halnya di Ciamis, maka sejumlah pihak mungkin ada yang berasumsi bahwa itu adalah pengerahan. Tetapi kalau misal ternyata itu genuine, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi, ada gelombang perubahan yang memang ingin disampaikan dan juga ditangkap oleh Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah pesan politik yang cukup clear, terutama bagi sahabat-sahabat dari koalisi partai politik yang lain. Jika kemudian kalkulasinya masih cukup rigid, masih cukup lama menentukan komposisi cawapres, maka bisa saja kemudian pada basis elektabilitas di 2023 menjelang 2024 akan terlampaui cukup jauh oleh mereka yang sudah memiliki persiapan yang signifikan. Nah, oleh karena itu, ini sebuah langkah yang kemudian harus dijaga. Nah, kalau misal bisa terjaga dengan baik, maka proses akselerasi itu akan menghasilkan basis elektabilitas yang optimal menuju Pilpres yang sesungguhnya di awal 2024 mendatang. Saat ditanya mengenai suasana kebatinan antara Anies Baswedan dengan para pemilih di Jawa Barat pada saat silaturahmi politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Umam menyampaikan, ya, memang kalau misal kita cermati, kami kemarin memiliki sejumlah data yang sudah kita analisa. Misalnya di DKI Jakarta sendiri, Anies Baswedan tampil cukup perkasa di basis elektabilitas yang bersangkutan, melampaui sejumlah nama-nama yang lain. Nah, kemudian di basis pemilih Jawa Barat, diakui atau tidak, memang ada shifting yang cukup signifikan. Mereka yang merasa cukup kecewa terhadap perubahan sikap Prabowo Subianto yang selama ini menjadi pemenang di Pilpres di level Jawa Barat dan juga Banten misalnya,
kemudian mengalami pergeseran. Mereka yang kecewa terhadap Prabowo kemudian bergabung kepada pemerintah. Nah, kekecewaan itu salah satunya memang diharapkan atau mereka berharap adanya tokoh baru yang kemudian bisa merepresentasikan kekuatan itu. Nah, salah satu tokoh yang dianggap sebagai representasi kekuatan perubahan per hari ini memang kemudian Anies Baswedan yang menjadi alternatifnya. Nah, oleh karena itu kalau misal kita cermati, memang ada sekitar 40% dari jumlah pemilih nasional yang memilih Pak Prabowo belum terinformasi secara clear bahwa Pak Prabowo saat ini telah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi bagi 60% yang lain, maka itu akan menjadi swing voter yang cukup signifikan. Nah, oleh karena Jawa Barat, Banten, dan juga Sumatera berpotensi menjadi lumbung suara bagi basis kekuatan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Effendi Hoiri saat ditanya mengenai konsolidasi basis pemilih loyal yang mungkin belum optimal digarap, yang biasa akrab dengan sapaan Gus Coy pun menanggapinya. Ya, jadi saya kira setelah Nasdem mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon presiden, Nasdem berharap Mas Anies melakukan silaturahim, komunikasi dengan seluruh pihak tanpa pandang bulu, tanpa melihat kelompok apa, suku apa, agama apa. Itu harus dilakukan dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ketika dilakukan, maka kita bersyukur karena antusiasme masyarakat luar biasa. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin di level daerah, itu menyambut baik, menyambut secara antusias. Memang masih ada kelompok-kelompok yang membuat framing campur fitnah, seolah-olah Anies adalah sosok yang membahayakan untuk bangsa, Anies adalah pemecah belah, Anies adalah anti intoleran, Anies adalah macam-macam, pokoknya yang buruk-buruk gitu. Nah, tapi itu semua tidak ada bantahan dari Mas Anies dengan narasi atau dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perilaku, dibuktikan dengan contoh yang baik, dibuktikan dengan sikap yang baik, menyapa semua pihak dengan pidato atau pesan-pesan yang disampaikan adalah untuk persatuan. Para pendukungnya jangan menyebar hoax, para pendukungnya jangan melayani yang negatif-negatif, ayo kita berpikir positif. Ini saya kira luar biasa. Dan memang itulah yang dikehendaki oleh Nasdem. Figur seorang pemimpin tidak boleh antagonis dengan kelompok-kelompok lain, harus menyapa kepada semuanya. Figur pemimpin yang baik dan menyejukkan bagi semuanya, dan harus saling memberi kepercayaan antara satu dengan yang lain. Saat ditanya kepada Gus Coy tentang seperti apa antara sosok Anies dengan warga di sejumlah daerah yang dikunjungi ini, tentang suasana kebatinannya yang terbangun, Gus Coy selaku Ketua DPP Nasdem menjawab. Nah, yang tertangkap di permukaan, mereka meskipun Mas Anies itu pemimpin Jakarta, belum pemimpin Indonesia, tapi ketika mereka bertemu, ketika Mas Anies bertemu dengan masyarakat, itu hatinya itu sudah langsung nyekrup, langsung nyambung, langsung nyekrup ya, langsung connect. Dia adalah pemimpin yang diharapkan, karena selama memimpin di Jakarta, karena memimpin Jakarta itu pasti disaksikan oleh masyarakat nasional dan bahkan internasional. Itu dilihat dari perilakunya, dari narasi-narasi yang disampaikan dan prestasi-prestasinya. Kembali pertanyaan disampaikan ke Umam, pengamat politik dari Indo Strategik mengenai silaturahmi politik. Kapan sebetulnya waktu yang tepat bagi seorang Anies Baswedan ini untuk menentukan figur yang mengisi posisi cawapres? Umam menyampaikan. Ya, saya pikir
proses komunikasi dengan sejumlah partai yang berpotensi menjadi partner itu harus segera dikonkretkan. Maka di level itu penentuan cawapres, kemudian penentuan portofolio rencana pemerintahan, dan juga penentuan bagaimana strategi pemenangan, itu betul-betul harus ditentukan, dibahas secara komprehensif, secara egaliter. Tidak boleh ada satupun pihak yang merasa lebih tinggi sehingga mendikte dan juga mengintervensi keputusan dari partai-partai yang lain. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, tentu lebih cepat, lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini dengan memiliki waktu, investasi waktu untuk mengkonsolidasikan basis pemilih loyal dia, maka itu adalah sebuah langkah yang progresif. Nah, yang terpenting tadi saya ingin meng-highlight apa yang disampaikan oleh Gus Coy, bahwa tentu sebuah narasi yang cukup positif, Mbak Rara, ketika kemudian Anies Baswedan sendiri menyampaikan, mewanti-wanti kepada jejaring networking dan juga para pendukungnya untuk tidak menggunakan politik kebencian. Saat diminta tanggapan terakhir secara ringkas, Gus Coy panggilan akrab Ketua DPP Nasdem Jabar itu menyampaikan. Iya, jadi Mas Anies harus terus-menerus melakukan silaturahim. Dan di dalam silaturahim dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh di seluruh wilayah Indonesia, kita pesan Nasdem memang harus menggunakan terus narasi yang positif, mengajak persatuan dan kesatuan, kemudian yakinkan kepada publik, kepada pemerintah hari ini, bahwa kepemimpinan Mas Anies ketika dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, maka yang pertama adalah melanjutkan hal-hal yang positif dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang lama, pemerintah Jokowi. Yang kedua, tetap ada perubahan, karena kita hidup ini memang dari hari ke hari harus lebih baik. Indonesia dalam pemerintahan Jokowi 10 tahun ini ada peningkatan kebaikan dari pemerintahan sebelumnya. Begitu juga ketika Mas Anies dipercaya menjadi pemimpin, ya memang harus lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Jadi antara kontinuitas, sustainable, dan perubahan supaya Indonesia lebih maju, lebih baik dalam aspek kehidupan. Ipoliksos Budhan Kamrata. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, semua yang harus lebih baik. Lebih spesifik lagi, termasuk keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Gus Coy dan juga Mas Umam.